Bapak untuk bisa mengerek angka ini 38,7%, menurut saya ini nilainya merah Pak gitu. Dengan situasi masyarakat, pertama dalam beberapa hari ini kita menerima laporan keuangan mitra kerja Komisi 9 Pak Menteri ya. Jadi dari sekian mitra ini sudah melaporkan mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian. Namun dalam setiap rapat dalam setiap rapat yang kita selenggarakan, hampir semua anggota sependapat bahwa WTP ini bukan satu-satunya indikator atau bukan tujuan akhir dari kementerian lembaga untuk membuktikan kinerja program kementerian dan lembaga tersebut gitu. Karena kalau kita bicara WTP ini kaitannya dengan kerja-kerja administratif seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan siang hari ini saya ingin memastikan bahwa WTP ini berbanding lurus dengan semangat Kementerian Kesehatan untuk terus melanjutkan kerja-kerja transformatif dalam bidang kesehatan ya. Nah, namun pada paparan yang Pak Menteri sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi Pak Menteri. Mohon nanti dijawab ya. Yang pertama saya ingin menanyakan, ini sebetulnya masih menyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Haris ya, soal rendahnya serapan Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas. Ya, ini serapannya hanya 38,7%. Ya, padahal salah satu langkah transformasi yang Pak Menteri pilih adalah bagaimana kita menjadikan upaya promosi dan prevensi ini sebagai gatekeeper, ya, menjadi ujung tombak sebelum kita bekerja keras di titik hilir dalam bentuk upaya kuratif dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Ya. Nah, ini ternyata terkonfirmasi juga Pak dalam kegiatan yang kita lakukan di daerah saya terutama ya, ke daerah, ke tengah masyarakat ya. Maka saya harus mengatakan sangat minim petugas lini lapangan yang kemudian melakukan edukasi ke tengah masyarakat. Kemarin kami mengumpulkan kader Posyandu Pak, ya hampir 500-600 kita kumpulkan kader Posyandu, kader PKK. Yang mereka keluhkan, mereka merasa nggak mendapatkan perhatian, padahal tugas yang mereka lakukan ini berat ya. Kalau dulu KIA, kemudian juga balita, imunisasi, sekarang sudah menjadi Posyandu 6 SPM. Dan mohon maaf, kader Posyandu ini lagi-lagi bukan berada di bawah Kemenkes. Jadi kira-kira Bapak berharap pada siapa untuk menegaskan upaya kesehatan primer ini selain kepada puskesmas, sementara puskesmas hari ini juga dibebani dengan kerja-kerja administratif yang luar biasa ya. Nanti juga kita perlu jawaban Pak, sudah berapa banyak aplikasi yang sudah mulai diintegrasikan sehingga tidak membebani kerja SDM kita di puskesmas ya. Itu satu temuan Pak. Temuan berikutnya, tadi saya berterima kasih bertemu dengan Pak Menteri, Pak Charles, atas arahan pimpinan Komisi 9. Saya hadir tadi di acara HANI yang diselenggarakan oleh BNN dan saya mendengarkan sambutan Pak Menteri ya. Saya melihat Pak Menteri berani ya menyatakan itu ya, mengatakan bahwa umur itu dikaitkan dengan resiko penyakit yang hari ini banyak didominasi oleh penyakit tidak menular. Tapi mohon maaf Pak, masyarakat di lapangan itu mereka itu bertarung bebas Pak untuk memilih berbagai produk ya dengan kadar gula, garam, lemak yang hari ini nggak bisa kita paksa ya. Pemerintah hanya sebatas mengimbau ya. Termasuk juga tadi Bapak bicara soal rokok, vape dan lain-lain seperti itu. Kalau kita tanya ke masyarakat,
Bapak merokok. Bapak bawa nggak bungkusnya? Bawa. Ada nggak tulisannya? Ada. Bapak coba dibaca, apa tulisannya? Dilarang merokok karena merokok menyebabkan penyakit ini, itu, dan seterusnya. Gitu. Terus, Bapak takut nggak? Enggak. Jadi mereka baru merasakan ketakutan kalau sudah dinyatakan sakit, seperti itu. Nah, menurut saya, bagaimana kemudian langkah konkret Bapak untuk bisa mengerek angka ini? 38,7% menurut saya ini nilainya merah, Pak, gitu. Dengan situasi masyarakat yang hari ini betul-betul berhadapan langsung dengan berbagai produk. Kemarin mereka membawa contoh, ini Bu, kami baru beli minuman, ya. Saya lihat gulanya berapa dibaca, 26 gram, bayangkan. Jadi hari ini saya prihatin kalau kemudian capaian atau realisasi Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas ini di angka yang paling rendah, 38,7%, seperti itu. Dan sekali lagi, kerja-kerja mulia Kementerian Kesehatan itu dihadapkan pada industrialisasi yang luar biasa, ya. Masyarakat harus bisa memilih dengan bijak. Dan lagi-lagi itu juga sangat ditentukan dari pola pengasuhan, ya, bagaimana keluarga membangun kebiasaan dan seterusnya. Ini nggak mudah, Pak, nggak mudah. Di sebelah saya ini ada Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Lahat, ya, yang juga sedang merasakan betapa beratnya tugas kader PKK, kader Posyandu dengan 6 SPM itu dibebani tugas-tugas yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban, ya, lingkungan, dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Bapak menjelaskan ada anggaran tidak terserap 7,1 triliun, ya. Nah, kalau nggak salah, seingat saya waktu itu Pak Menteri cukup optimis, ya, rupiah murninya dikurangi, ya, tapi kemudian mendapatkan pinjaman luar negeri. Tapi ternyata di sini masuk kategori tidak terserap, Pak, pinjaman luar negeri ini. Nah, pertanyaan saya, seperti apa monitoring Kementerian Kesehatan terhadap program-program yang didanai oleh SOPI, Inpos, Siren, ISDB, Onkologi, dan seterusnya, seperti itu, ya. Nah, menurut saya ini perlu dijawab, Pak. Monitoringnya seperti apa? Ya, optimisme Bapak saat menerima pinjaman dengan fakta atau realita serapan anggaran pinjaman luar negeri, ya. Berikutnya yang juga ingin saya tanyakan, Pak, di sini ada program hasil terbaik cepat PHTC. Ini luar biasa, ini juga menjadi salah satu program prioritas sebetulnya, ya. Tapi kemudian di sini keterangannya tidak ada usulan kebutuhan dari unit. Ini maksudnya apa, Pak? Apa kurang baik perencanaannya atau seperti apa? Kemudian juga ada, nah ini kan terkait dengan PKG, ya, BMHP PKG. Padahal ternyata keluhan di daerah, ya nggak ada, Bu, habis, Bu, BMHP-nya dan seterusnya, seperti itu. Dan berikutnya tidak ada klaim dari daerah untuk pemeriksaan TB dan PKG HPV DNA, ya. Kita mencanangkan eliminasi TB 2030, tapi kemudian di sini untuk pemeriksaan TB sebagai PHTC tidak ada klaim dari daerah, ya, nggak ada klaim dari daerah. Kemudian ini SHK juga tidak ada klaim dari daerah. Ini tolong dijelaskan, Pak, maksudnya seperti apa kalau kemudian masih terdapat daerah yang tidak mengajukan klaim untuk layanan TB, screening HPV DNA, maupun screening hipotiroid kongenital, ya. Nah, sekali lagi, apakah memang mekanisme klaimnya ini sulit atau kapasitas daerahnya yang memang harus terus ditingkatkan, diperbaiki, atau kurangnya sosialisasi program, ya. Dan berikutnya ini sebetulnya yang fundamental nih, Pak. Ya, meskipun saya mengapresiasi tadi Pak Menteri katakan, ya udahlah kalau emang cuma dijatah segitu nggak usah di PHP gitu, sehingga kemudian anggarannya diblokir dan baru dibuka November gitu, ya. Nah, jadi karena Bapak sudah membuka seperti itu, kira-kira apa pelajaran yang diperoleh oleh Kemenkes untuk tidak mengulang, ya, kejadian seperti ini, dan apa kemudian pelajarannya yang harus dilakukan oleh Kemenkes untuk meningkatkan kualitas perencanaan
dan percepatan pelaksanaan anggaran ke depan ya. Jadi itu beberapa hal pimpinan yang ingin saya tanyakan ya. Mudah-mudahan dengan semangat transformasi Pak Menteri masih terus bersemangat untuk mengawal kerja-kerja Kemenkes ya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neti. Dari anggota masih ada Bapak Ibu? Ibu